Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali hari ini. Semoga kalian semua dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membuka pembelajaran kita ini dengan berdoa. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada saat ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek absensi dulu ya. Ada yang hadir atau ada yang mungkin berhalangan. Ada informasi beberapa siswa itu ada sakit dan juga terkendala jaringan. Ibu mau cek absen dulu. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca atau didengar. Pada pembelajaran kemarin, Anda sudah belajar tentang unsur pembangun yang ada di dalam cerpen. Nah, materinya masih sama, masih berhubungan dengan cerpen, tapi kali ini Anda akan belajar bagaimana cara menganalisis struktur teks yang ada pada cerpen. Tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan saintifik, kalian nanti harus mampu menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca atau didengarkan. Nanti materinya Ibu kirimkan lewat WA group atau chat WA group ya. Oke. Anak-anak sekalian, pembelajaran materi ajarnya lewat PowerPoint itu Ibu sudah kirimkan, dan juga di situ ada video pembelajaran yang Ibu kirimkan. Silahkan Anda menyimak apa yang ada pada video dan juga pada PowerPoint yang Ibu sudah kirimkan. Silahkan Anda simak dulu, Anda nonton dulu dan simak materi yang ada di dalam video dan juga PowerPoint tersebut. Anak-anak, jadi materi pembelajaran kita di sini tentang analisis struktur teks pada cerpen. Ibu menjelaskan sedikit dulu materinya sambil Anda nanti melihat pada video dan juga PowerPoint yang Ibu kirimkan. Di sini struktur teks cerpen itu berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi yang ada di dalam cerpen. Jadi struktur itu adalah tahapan atau urutan dalam teks cerpen tersebut. Nah, di sini pada struktur teks cerpen dibagi menjadi 4 bagian. Struktur pertama di sini ada orientasi. Pada orientasi itu isinya tentang pengenalan tokoh dan juga latar pada cerita ya. Jadi ada pengenalan tokoh dan latar pada cerita yang ada pada cerpen. Silahkan nanti Anda baca sendiri pada contoh yang ada di video dan juga pada PowerPoint. Ibu-ibu sudah kirimkan contohnya juga. Silahkan dibacakan contoh bagian orientasi. Nah, yang kedua ada komplikasi. Komplikasi di sini itu bagian yang memuat masalah atau konflik yang ada di dalam cerita. Dan juga di sini kalau namanya konflik pasti ada penyebab dan juga ada akibatnya ya. Nah, pada situ pada PowerPoint-nya Ibu sudah kirimkan juga, di situ ada contoh, silakan dibaca contohnya sendiri ya. Dan yang ketiga ada resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah dari komplikasi tadi itu ya. Nah, silakan dibacakan contohnya, di situ sudah ada pada PPT-nya. Dan juga yang terakhir itu adalah koda. Koda itu adalah bagian akhir atau ending yang ada pada cerita atau cerpennya atau cerita pendek. Bagian koda itu bisa berakhir bahagia dan juga bisa berakhir sedih. Dan juga
pada bagian koda di situ terdapat amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pengarang. Ibu sudah sertakan contohnya juga, silakan dibacakan contohnya. Anak-anak sambil menyimak, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan lewat chat WA grup ya. Silakan Anda bertanya kalau ada pertanyaan. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Olive Piakondo. Struktur penjelasan ulang tentang struktur teks ya. Jadi struktur teks cerpen itu adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi yang ada di dalam cerpen. Lalu pertanyaan yang kedua dari Ivonisari, apa yang dimaksud dengan amanat pada koda? Nah, pada koda itu adalah bagian akhir. Pada bagian akhir di situ ada amanat juga. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita sebagai pembaca. Lalu pertanyaan yang ketiga itu dari Clara Johannes, minta penjelasan ulang pada bagian resolusi ya. Oke, bagian resolusi ini adalah pemecahan masalah atau penyelesaian masalah dari komplikasi. Karena di komplikasi itu kan ada masalah. Sudah masalah pasti ada penyelesaian atau jalan keluar. Nah, itu penjelasan pada resolusi. Sekian. Baik anak-anak, untuk lebih memperdalam apa yang Anda pelajari, Ibu nanti akan mengirimkan struktur teks cerpen, maksudnya mengirimkan teks cerpennya melalui WA group ini. Lalu Anda nanti silakan mengerjakannya dalam kelompok dulu. Nanti Anda mengerjakan dalam kelompok. Sesudah itu Anda menyimpulkan apa yang menjadi struktur di dalam teks cerpen tersebut. Dan juga nanti Ibu sekalian mengirimkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti Anda langsung menjawabnya pada LKPD. Sesudah itu mengirimkan lewat WA group. Tapi Anda harus kerja kelompok dulu. Sesudah itu baru Anda menyimpulkan sendiri bagian-bagian dari struktur teks cerpen yang ada pada cerpen yang Ibu kirimkan sekarang. Oke, baik anak-anak, Ibu sudah membaca pekerjaan kalian ya melalui LKPD yang Anda sudah kirim, dan Ibu lihat ini sangat bagus sekali. Christina Mete ini bagus, dan juga beberapa Ivonisari, Clara, dan juga siapa ini satu, Olivia. Sudah bagus sekali, berarti Anda sudah paham ya tentang bagian struktur teks pada cerpen. Nah, oke, baik. Jadi materi kita hari ini tentang struktur teks cerpen tadi Ibu sudah jelaskan. Ada 4 semua ya. Ada yang pertama itu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga itu resolusi, dan yang keempat adalah koda. Oke, baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikut Anda akan belajar tentang menelaah aspek kebahasaan teks cerpen. Oleh karena itu, Ibu harap supaya sebelum nanti mulai pembelajaran,
Anda sudah belajar terlebih dahulu melalui internet. Jangan menunggu guru yang memberikan materi dulu baru Anda belajar ya. Biasakan diri belajar sendiri. Jadi nanti Ibu akan melanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Oke, baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu belajar, selalu jaga kesehatan supaya Anda terus bisa mengikuti pembelajaran kita. Baik, sebelum mengakhiri ini, Ibu minta supaya kita berdoa sama-sama dulu ya untuk kegiatan penutup ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Nanti Ibu informasikan lagi ya. Oke, terima kasih dan selamat siang semuanya. Sampai jumpa kembali.